A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la ni'matillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Seluruhku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah seluruhku semuanya. Di kesempatan kali ini saya akan menjawab dari berbagai kalangan yang bertanya. Dari garis besarnya intinya sedulur AHA ya, yang bertanya mengenai masalah meditasi. Waduh, meditasi. Meditasi gitu ya. Dari garis besarnya pada intinya saya jawab simpel. Meditasi itu untuk mencari ketenangan diri, merefresh pikiran agar mencapainya ketenangan. Karena yang bertanya meditasi itu apa, Kang? Meditasi itu untuk apa? Padahal istilahnya orang-orang yang selalu ikut dengan entah itu toriko, entah itu dengan padepokan, entah istilahnya orang yang punya sanad keguruan, pasti selalu meluangkan dirinya untuk berzikir, melakukan riyadoh ya, tirakat istilahnya ya. Tapi saya mau membahas dari kacamata Islam ini ya, dari kacamata Islam. Sering-seringlah berkholwat ya, berkholwat, menyendiri, menjauhkan diri kita dari segala bentuk pikiran atau tindakan dalam urusan kehidupan. Jauhkan dulu HP ya, jauhkan dulu HP. Ini biasanya saya sering memberikan ijazah untuk dilakukan malam hari, meluangkan waktu kita. Di samping kita melakukan kewajiban ibadah, kita pun harus meluangkan waktu juga untuk berkholwat, menyendiri, ngecas, istilahnya ngecas. HP aja kan perlu dicas, diri kita pun perlu dicas, batin kita, jiwa kita pun perlu dicas. Ibarat kita makan itu untuk menimbulkan energi dari tubuh kita agar bertenaga dengan cara makan. Jiwa kita pun sama, perlu makan. Saya kan sering mengatakan, jiwa kita perlu makan, perlu dicas. Dengan cara istilahnya di samping melakukan kewajiban ibadah, kita pun harus meluangkan waktu di malam hari, berkholwat, menyendiri, berbanyak zikrullah, mengingat akan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita paham siapa kita dan akan kemana diri kita. Berkholwat, menyendiri. Jangan istilahnya kita membuang-buang waktu di malam hari. Luangkan waktu. Biasanya orang-orang yang bertorikoh ya, yang ikut torikoh nih, pasti selalu melakukan tindakan seperti ini, amalan seperti ini, ataupun intinya lah garis besarnya orang yang punya sanad keguruan, mau itu di dalam bidang ini, bidang itu, pasti istilahnya selalu diberikan amalan atau arahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Jauhkan dulu aktivitas-aktivitas dunia. HP kita jauhkan, aktivitas yang lainnya kita singkirkan, dari pemikiran-pemikiran masalah dunia kita singkirkan dulu lah ya, pinggirkan dulu. Luangkan waktu di malam hari untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merevisi diri kita, apa yang sudah saya lakukan dan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, apa yang sudah saya perbuat, kesalahan apa yang sudah saya lakukan, merevisi ya. Orang yang sudah kenal dirinya pasti akan kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu tujuan makna hidup, hakikat kehidupan ya. Bertafakur akan diri, aji rasa. Biasanya orang-orang seperti ini itu memiliki ketenangan hidup. Permasalahan pasti selalu ada, tapi dia memiliki sikap ketenangan dalam hidup, karena dia tahu semuanya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi ladang amal jika dia menyikapinya dengan sadar dan sabar. Itu dia akan paham apa yang sedang terjadi pada dirinya. Jangan dibanyakin main, kan anak sekarang banyaknya main. Coba dari sekarang biasakan luangkan waktu. Istilah dalam satu hari 24 jam, luangkan waktu 30 menit, minimal 30 menit. Syukur-syukur bisa 1 jam, 2 jam.
Udah kita istilahnya beres, istilahnya sholat ini tata caranya ya. Buat para sedulur AHA, insya Allah sedulur AHA paham lah, karena saya sering mengarahkan juga. Atau orang-orang yang bertoriko pun insya Allah paham. Ya istilahnya toriko itu kan jalan, sama aja lah jalan. Saya ke daerah Jakarta pakai bus, ada yang pakai mobil pribadi, ada yang pakai motor. Intinya kendaraan lah untuk mencapai Jakarta. Udah itu simpelnya, insya Allah paham. Intinya kendaraan untuk mencapai keberkahan hidup, ya ridhonya Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai zat ilahi rabbi Allah Subhanahu wa taala. Agar istilahnya kenal dengan dirinya dan pasti kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu makna hidup, dia tahu ketentuan hidup, dia tahu hakikat tujuan hidup. Ya, ini tata caranya seperti ini biasanya ya. Luangkan waktu istilahnya dalam 24 jam, itu kan banyak tuh, 24 jam. Luangkan waktu 30 menit aja minim. Syukur-syukur bisa berjam-jam. Biasanya yang bergerak istilahnya di dunia thariqah bisa sampai berjam-jam. Ya, atau istilahnya bisalah minim-minim kita menyisipkan waktu di malam hari untuk istilahnya sholat hajat atau sholat tobat atau istilahnya sholat tahajud. Intinya kita melakukan sholat sunnah lah. Beres sholat kita bertafakur, ya, bertafakur akan kehidupan kita, permasalahan kehidupan kita, disandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena setiap yang kita sandarkan itu harus yang betul-betul kepada zatnya. Jangan bersandar ke manusia. Capek kalau bersandar ke manusia. Bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bersandar ke barang, ke media. Aduh. Ya, capek juga sama nantinya. Tidak ada ujungnya. Udah, serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertafakur. Siapa kita? Apa yang sudah kita lalui? Ya, apa tujuan hidup kita? Hal apa yang sudah disia-siakan? Hal apa yang sudah kita perbuat? Intinya di siang hari, di pagi hari, aktivitas-aktivitas kita ditafakuri. Di samping itu kita menyelipkan dengan berzikir, memperbanyak istighfar, meminta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, memperbanyak sholawat, agar istilahnya menambah kebarokahan dalam kehidupan kita. Intinya seperti itu. Pada hakikatnya yang namanya meditasi itu untuk mencari ketenangan. Ya, ini saya garis bawahi aja lah supaya cepat itu, supaya gampang dicerna bahasanya. Intinya meditasi itu untuk mencari ketenangan. Ya, orang yang bertoriko atau orang yang punya sanad keguruan apapun itulah, pasti selalu diberikan ijazah arahan untuk meluangkan waktu di malam hari, menyisipkan waktu untuk bertafakur. Di samping itu diberikan ijazah amalan yang diberikan. Karena istilahnya orang-orang yang bertoriko ataupun orang-orang yang punya sanad keilmuan ataupun sanad keguruan itu yang baik ya. Saya istilahnya membahasnya yang baik. Pasti selalu memberikan arahan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun ijazah keilmuan dan ini dan itu segalanya, itu semuanya sama, bentuknya doa, tidak ada yang aneh-aneh. Ya, tidak ada yang aneh-aneh. Pada dasarnya kita atau saya memberikan saran kepada seluruh AHA untuk selalu meluangkan waktu yang bisa dikatakan dengan berkholwat, menyendiri, meluangkan waktu di malam hari untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak sholawat, intinya berzikirlah, ya, mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Samping itu juga kita istilahnya bertafakur akan diri kita, ya. Intinya seperti itu, sangat simpel, sangat sederhana. Muter-muter di situ-situ aja pembahasannya. Pada intinya mencari ketenangan, tidak ada lagi. Mencari ketenangan. Tapi di samping mencari ketenangan juga kita istilahnya agar lebih manfaat, agar lebih berkah, diberkahi oleh Allah, harus berbanyak istighfar. Karena kita pun pasti banyak hilaf, banyak dosa. Berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbanyak sholawat, memperbanyak sholawat. Insya Allah kehidupan akan tenang. Aktivitas keseharian kita memang pasti banyak masalah. Pasti banyak masalah dan itu bertahap, bertingkat. Maka rugi orang yang ditimpa masalah, dia kebingungan. Tapi wajar, itu kan fitrahnya. Yang rugi itu apa? Dia rugi istilahnya dalam konteks kalau dia istilahnya mengatakan bahwa hidup saya tidak berguna.
bahwa hidup saya ini mentok, bahwa hidup saya ini sudah hancur. Padahal saya selalu mengingatkan, berpikir, berprasangka harus baik, berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salahnya di sini nih. Kurangnya meditasi. Waduh, meditasi. Intinya kurangnya kita istilahnya mendekatkan diri, merevisi, bertafakur akan diri. Makanya cari sanad keguruan, keilmuan. Ya, agar kita paham dengan diri kita, paham tujuan kita, paham dengan masalah keilmuan, agar tidak terpleset. Seperti itu. Jadi perlu dihati-hatikan juga. Udah kan kita istilahnya membahas sekarang itu konteksnya yang bertanya masalah meditasi. Ya itu sudah saya jawab tadi. Mencari ketenangan, udah tidak ada lagi. Yang saya mau bahas sekarang, di samping mencari ketenangan, ya istilahnya agar lebih berfaedah mencapainya keberkahan dalam tindakan yang kita lakukan. Di samping itu harus diselipi dengan berzikir, memperbanyak sholawat, memperbanyak istighfar. Itu aja udah simpel dari saya. Ya. Pada dasarnya kan istilahnya jiwa kita perlu makan, perlu dicas, ya. HP aja dicas, masa kita enggak? Kan saya gitu bilangnya kan. Ya udah gitu kan. Tidak ada yang dipersulitkan. Kalau dalam konteks ilmu hikmah ya istilahnya kita belajar mengaji. Kajian itu kan banyak, bukan hanya yang tertulis, tapi yang tersirat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa dalam keseharian kita, itu semuanya perlu dikaji. Di mana kita mengkajinya? Di saat itu juga kita kaji, dan di malam hari ketika kita berkholwat, menyendiri, ya, riadoh, tirakat. Dulu kan tirakat kita kemana? Zaman dulu gitu ya, tirakat di mana? Sekarang lah cukup kita di kamar. Ya, merevisi diri kita, bertafakur akan diri, aji rasa dan yang lain sebagainya. Udahlah intinya seperti itu, ya. Intinya seperti itu karena ini pembahasan sederhana yang pada intinya yang namanya meditasi itu untuk mencari ketenangan diri. Ya, kita bisa melakukannya dengan cara berkholwat, sering-seringnya menyendiri, jangan kebanyakan nongkrong. Rugi. Ya, yang ada nanti istilahnya efek dalam kehidupan kita, banyaknya cemas, banyaknya was-was, gelisah, tak tentu arah. Serasa hidup mentok, serasa hidup tidak ada warna, serasa hidup itu hambar dan yang lain sebagainya. Dicabutnya keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena istilahnya kita lupa akan diri kita, lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa akan diri kita. Otomatis ketika kita lupa dengan diri kita, pasti kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa efeknya? Tadi yang sudah saya sebutkan. Lakukan tindakan-tindakan kebaikan, berpikir jernih, husnudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selalu diselipi dengan berhusnudon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu, karena Allah lah yang Maha tahu. Ya, tugas kita itu menyikapi masalah, sadar, sabar, ikhtiar, tawakal pada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, ya. Insya Allah paham. Ini pembahasan sederhana. Kalau saya bahas yang lainnya nantinya kemana-mana ini gitu kan. Kan ini pembahasannya hanya meditasi. Insya Allah ada kebaikan dan semoga menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Atau istilahnya ada salah-salah kata dari saya pun istilahnya manusia biasa, banyak hilaf, pasti itu. Pasti saya manusia biasa. Pasti banyak hilaf karena manusia biasa, seperti itu ya. Jadi setiap kebaikan yang saya sampaikan itu semuanya murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada kebaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.